Pasporku ada stiker gimana ya kalau bermasalah pasporku habis 2032. Aku ingin menanggapi paspor yang ada stiker dan staplesnya serta paspor yang dipotong ujungnya ya. Pertama aku mau bahas paspor yang dipotong ujungnya ini. Yang berhak memotong itu pihak imigrasi ya, karena paspor ini sudah tidak berlaku, jadi itu nggak apa-apa ya. Dan diingat, kamu jangan menempelkan paspor lama dan paspor baru, cukup dipisah dan dibawa kalau misalnya kamu keluar negeri ketika suatu hari akan dipertanyakan ya. Nah, untuk paspor yang ada stiker atau staplesnya itu kebanyakan itu dimiliki oleh pekerja migran atau mereka yang berangkat umroh ya. Pekerja migran itu sebagian besar itu paspornya pasti akan distempel atau dikasih stiker oleh pihak-pihak imigrasi, pihak-pihak agensi atau pihak PT ya. Itu sebenarnya kayak gitu tidak boleh. Tapi selama penerbanganmu bukan ke negara Eropa, itu aman ya. Kalau misalnya kamu terbangnya mungkin Asia Tenggara, itu negara-negara ini masih mau menerima dengan adanya stempel atau ada staplesan. Tapi kalau kamu terbang ke negara Eropa atau mau mengurus visa Schengen yang untuk ke negara Eropa, itu pasti ditolak karena negara Eropa ini sedikit ketat untuk urusan paspor dan visa ya. Dan satu lagi untuk ke negara Eropa itu bukan hanya tidak boleh ada stiker dan staples, tapi wajib ada kolom tanda tangan di sini karena pernah beberapa tahun lalu pihak KDI mengeluarkan halaman yang tidak ada tanda tangannya dan sempat ditolak untuk ke negara Eropa ya. Jadi kalian para PMI nggak usah khawatir dengan adanya stiker atau staples ya. Jadi kalau misalnya kalian masih bukan ke negara Eropa itu masih aman ya. Kalau misalnya kalian kedepannya yang sudah ganti ya, kalau misalnya udah baru di Taiwan udah lama, pastikan paspornya sudah tidak akan ada stempel atau staplesnya. Itu kalian jaga dengan baik-baik aja. Siapa tahu kalian beruntung punya rezeki pergi ke Eropa. Terima kasih. Paspor tidak boleh di staples dan ditempelin stiker di halaman terakhir, sudah ada notifikasinya. Ya, betul sekali ya. Untuk e-paspor ini tidak boleh di staples ataupun ditempel stiker ya. Apalagi ditempel stiker sampai menutupi bagian chip yang ada di paspor ini ya. Dan staplesan itu juga akan merusak chip elektronik yang ada di paspor ini ya. Ini bentuk dari e-paspor ya. Jadi memang sudah ada aturannya sendiri bahwa e-paspor itu tidak boleh di staples ya. Jadi kalian yang punya e-paspor itu tolong diperhatikan ya untuk menjaga keutuhan dari paspor ini ya. Jadi tolong dicek paspor kalian itu e-paspor atau bukan ya. Jadi kalau seumpama yang kalian miliki adalah paspor biasa, itu masih nggak ada ngaruhnya kalau misalnya ditempel stiker atau di staples ya, karena dia tidak ada chip yang tersimpan di dalam buku ini. Tapi e-paspor itu lain. Sekali kamu staples itu akan merusak chip elektronik yang ada di paspor tersebut. Terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Copajen. Wow, lagi rame masalah paspor di staples dijadikan satu ya. Di Bandara Indonesia lagi dipermasalahkan. Bagi kalian yang cuti atau ke negara lain seperti ke Mekah dan lain-lain, itu tidak diperbolehkan begitu ya. Padahal tujuannya di staples tadinya juga baik. Kenapa? Karena bagi kalian yang ex luar negeri untuk ke Taiwan, di Teto itu pasti ditanyakan paspor lama ya. Terus bagi kalian yang cuti juga biasanya di imigrasi ditanyakan paspor lamanya mana, seperti itu ya. Tapi sekarang peraturan di Indonesia itu berbeda ya. Sekarang di staples itu tidak boleh, di stiker juga tidak boleh, bekas staples juga tidak boleh ya. Jadi aku nggak ngerti sebetulnya mau harus bagaimana, harus murni mulus gitu ya. Jadi itu dianggapnya paspor rusak. Tapi kemarin aku balik ke Taiwan bulan 8 tanggal 5 ini bawa PMI gitu ya, bawa PMI ku sendiri itu di staples itu masih aman ya, masih bisa ya tetap lolos di
maskapai atau di imigrasi, nggak ada masalah gitu ya. Mudah-mudahan yang lainnya juga tidak bermasalah ya. Tapi Indonesia memang lagi ribet ya. Seperti bank, tidak digunakan selama 3 bulan berturut-turut juga akan dibekukan ya. Tanah tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut juga akan disita oleh negara. Nanti kuburan penghuninya diam aja semuanya. Bagaimana ini? Terus kalian para suami, para istri ke luar negeri selama 3 tahun berturut-turut, nanti bagaimana ini? Gitu ya. Apakah ada masalah atau gimana? Aku juga nggak tahu ya. Tapi yang jelas ya, sekarang paspor lagi bermasalah, tapi kemarin masih aman-aman saja ya. Mudah-mudahan kalian juga tidak ada masalah gitu ya. Jadi jangan terlalu panik bagi kalian. Bagi kalian kan banyak yang mau cuti karena mau ngurus bank kalian ya, rekeningnya. Tapi terbentur juga katanya paspornya bermasalah. Jadi kalian juga wow, ini bagaimana harusnya. Jadi kalian juga pada bingung semuanya. Mudah-mudahan gak ada masalah gitu ya. Jadi sebetulnya mungkin gitu ya, karena kalau dipasang stiker juga ada dendanya 500. Mungkin ini nanti juga masalah staples juga ada undang-undangnya, undang-undang UUD, tapi ujung-ujungnya duit kali, bukan undang-undang dasar gitu ya. Jadi nggak tahu, coba lihat ke depannya bagaimana. Mudah-mudahan kalian yang cuti semuanya tidak bermasalah ya. Jadi tetap semangat untuk para devisa, jangan pada panik dulu ya. Insya Allah semuanya baik-baik aja. Kemarin aku tanggal 5 bawa PMI baik-baik aja, ada di staples gitu ya. Aku bawa PMI sendiri gitu ya. Jadi nggak usah takut, nggak usah cemas ya. Ada undang-undang ya, undang-undang dasar bukan sayang. Oke, thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ya. Ini apply-nya online Pak waktu itu? Oh gitu. Ke B1 itu Pak, B1.